Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah Siregar dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Unit 3 semester 4. Saya akan menjelaskan mengenai hadis, sunnah, kabar, dan juga asar. Yang pertama, hadis. Hadis di dalam ajaran agama Islam merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis secara bahasa yaitu sesuatu yang baru yang menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan disampaikan dari satu orang ke orang lainnya. Sedangkan hadis menurut istilah syara adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, maupun takrir. Adapun fungsi hadis yaitu untuk menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian pembagian hadis. Hadis berdasarkan kuantitasnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang perawinya hanya satu orang. Kemudian yang kedua, hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Selanjutnya, pembagian hadis menurut kualitasnya. Pembagian hadis menurut kualitasnya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, hadis sahih. Nah, hadis sahih ini adalah hadis yang sanadnya bersambung atau mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi, tidak ada kecacatan dan dhobit para perawinya. Kemudian yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan ini hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya adalah kualitas hadis hasan ini perawinya kurang dhobit. Kemudian hadis doif. Hadis doif adalah hadis yang lemah, yaitu hadis yang terdapat ilat atau kecacatan. Selanjutnya hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis palsu, yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah tapi dengan kebohongan. Selanjutnya adalah sunnah. Nah, sunnah secara bahasa berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sunnah adalah sumber hukum utama setelah Al-Quran. Pengertian sunnah merupakan bagian dari teladan terbaik umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah, sunnah dibagi menjadi 3 macam, yakni sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Nah, yang pertama sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan Rasulullah yang didengar atau disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat. Contohnya seperti hadis penentuan awal puasa Ramadan. Kemudian yang kedua sunnah fi'liyah, yaitu yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini bersumber dari segala perbuatan Nabi. Contohnya seperti hadis mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga sunnah takriyah. Contoh dari sunnah takriyah sendiri misalnya seperti diamnya Rasulullah ketika beliau mengetahui Khalid bin Walid yang memakan daging seperti domba. Selanjutnya adalah kabar. Kabar secara bahasa berasal dari kata an-naba yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah, kabar ini semakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun, menurut pendapat yang lain, menyatakan bahwa kabar ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi kabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada selain beliau. Menurut para ulama, hadis dan kabar bisa datang dari sahabat ataupun tabi'in, sehingga dikenal hadis marfu, mauquf, dan juga makruf. Mereka yang meriwayatkan kabar disebut akhbari atau khabari. Kabar adalah segala berita yang datang dari selain Nabi Muhammad SAW. Kabar bisa datang dari orang terdekat Nabi yang dikenal soleh dan dapat dipercaya, yaitu sahabat maupun tabi'in. Selanjutnya adalah asar. Asar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Ada kalanya asar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian asar menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian yang sama dengan kabar dan juga hadis. Sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada kabar, yaitu bahwa asar berlaku dengan segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW
maupun dari selain Nabi. Sedangkan khabar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi. Adapun para fuqaha memakai istilah asar untuk perkataan sahabat dan tabi'in. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khabar, dan juga asar yang telah dijelaskan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Demikianlah penjelasan mengenai hadis, sunnah, khabar, dan asar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.